Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kalau kita lihat-lihat pergerakannya si Wawaw ini kok semakin hari semakin bagaimana begitu kan? Karena kalau kita lihat ini juga ada salah satu video yang mengatakan bahwa sebenarnya Wawa itu baik di depan kamera saja sama si Agus gitu. Tapi coba kita runut video-videonya Wawa ya bersama si Agus. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Shinra Tensei. Senggol gitu kan, senggol begitu. Wow, bahagia sekali si Wawaw. Bahagia sekali si Wawaw. Ada. Wawaw bahagia ya. Wawaw sangat bahagia. Duduk. Iya, saya sih selalu mengarahkan. Jangan diceritakan, kamu juga jangan pegang sosial media dulu ya. Nggak berani juga. Gak usah. Jangan diberitahu juga apa yang komenan orang pada dia. Pak, jangan dikasih tahu biar Agus tenang dan istri jadi. Tapi nggak banyak wartawan datang semua biar ke rumah sakit. Dia detik-detik perban kaki Agus lepas. Aku lepas ini ya perban kakinya. Apa yang diperban ya? Itu pertanyaan para netizen. Ya. Pas jatuh perbannya nggak ada di perban. Lepas Mas Agus. Ya tuh. Kurang rat ya. Ikatannya kurang erat. Ya. Kalau kita lihat dari hari ke hari sebetulnya ya, yang paling aktif sebenarnya menemani si Agus ini si Wawaw begitu ya. Istrinya malahan kurang begitu. Di situ timbul pertanyaan para netizen juga, sebenarnya apanya Agus si Wawaw gitu ya. Tapi ada juga berkesimpulan bahwa ya itu memang Wawaw mau eksis begitu. Tapi menarik sebetulnya kalau kita mendengarkan ya pernyataan dari pengacara Pablo ya tentang si Wawaw ini gitu ya. Ini dia. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut, gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya, akan tetapi gua kemarin pada saat live ada seseorang wanita, gua gak mau sebut namanya, gitu ya, berkerudung. Mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan pesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Ya, kita sudah paham sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat juga video-videonya ya, kayaknya si Wawaw juga hanya mau eksis saja di depan kamera begitu ya, tanpa memperhatikan si kesehatannya si Agus begitu ya. Karena kita tahu sendiri kalau memang mau Agus cepat sembuh ya secepatnya sih harus tindakan medis. Tapi kalau kita lihat kasus ini bermula sebenarnya dari si Wawaw gitu ya. Kenapa kisruh ini sebegitu ribetnya? Kalau menurut kesimpulan saya karena si Wawaw juga begitu. Nah ini mungkin kenapa si FA bisa masuk di situ mungkin atas dasar masukan dari si Wawaw begitu ya. Semakin menarik teman-teman, kita lanjutin. Wawaw sebenarnya gak ngizinin pakai uang Agus untuk bayar hutang. Nah, karena saya lagi fokus di rumah sakit Kramat Jati, lagi ngurus Mas Agus yang depresi, dirawat di sana, dirujuk sama kantor polisi dari Polsek Cengkareng.
saya fokus ke Mas Agus. Memang waktu itu dia lagi di Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi perihal transferan uang apapun itu saya belum tahu. Awalnya memang belum tahu. Tahu-tahu setelah saya pulang dari rumah sakit. Itu juga saya awalnya tahu, saya bapaknya Agus yang bicara sama saya masalah uang itu. Kalau dari awalnya ngomong mungkin saya juga nggak izinin. Iya. Ya. Juta itu kita pakai. Kan uangnya udah sama Mbak Novi semua, belum ada kita pakai. Ya. Wow saja. Jadi sekarang masih memperjuangkan yang 1,3 M itu ya. Mobilnya apa, Mbak? Ayo kita berangkat bawa. Udah ya cukup. Wow lagi. Hikmahnya banyak yang dipetik. Ya. Dengan hujatan. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta. Silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Nggak buta. Silakan datang ke rumah saya, lihat sendiri. Kenyataannya kalau Agus memang udah nggak buta, emang udah buta dan nggak bisa lihat lagi. Maaf. Kalau untuk jalan ya kan. Iya. Aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa, terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papa supaya dia bisa mandiri gitu. Jadi terkadang kita juga memang udah nggak apa-apa, tapi kita ngawasi dari luar. Tadi di dalam pemeriksaan dikasih obat tambahan untuk atau vitamin hilang dikasih belum ya? Karena memang masih tetes yang kita Masih dikasih obat tetes. Gunanya untuk apa, Wak? biar matanya jangan panas aja. Kadang-kadang sih aku suka lihat panas. Banyak lah. Berapa sih kalau boleh tahu uang yang dikeluarkan untuk berobat hari ini? Berapa tadi ya? Ya kurang lebih tadi berapa? Hampir 40. Pakai uang pribadi, maksudnya uang cash tanpa BPJS gitu ya? Kita udah nggak pakai BPJS karena udah nggak di-cover. Jadi udah nggak di-cover. Kemarin udah kan ada penjelasannya dari itu. Jadwal lagi kapan? Kemungkinan besok di Kedoya. Oh, Kedoya. Di Kedoya. Karena kan kalau di sini lumayan jauh, tapi si Agusnya terburu lelah. Jadi kita ambil yang di Kedoya untuk lab sama darah kayak. Jam berapa besok diagendakan? Oh belum tahu. Soalnya kan belum daftar. Nanti kita daftar online dulu. Agus, kan ini yang membuat kamu seperti ini kan sebenarnya, maaf kalau membuka luka lama lagi Aji. Ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan dari hati kamu buat Aji ini, yang buat kamu sampai seperti ini? Apa kamu sudah mulai memaafkan Aji atau seperti atau menyerahkan semua itu? Disupport sama di Sumargo langsung untuk berobat kamu, gimana mungkin tanggapannya? Oh, dan itu kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum pantas diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama Teteh gitu, tapi belum sesuai dengan kenyataan itu kan mengiring publik lagi benci sama Agus. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah di media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Apa yang kecewa banget gitu, orang yang anggap baik tapi kenapa melakukan hal gitu ke orang yang sakit kayak Agus ini. Memang sulit ya, sulit memberikan nasihat baik lah begitu kepada orang yang memang keras jiwa hatinya begitu ya. Apapun yang dilakukan juga oleh Tenopi sekarang itu melakukan adalah hal untuk merusak dia gitu. Sebenarnya sih itu tidak akan terjadi kalau nerimo gitu kan apa yang menjadi perhatian gitu kan si Densu, si Tenopi begitu. Tapi ya sudahlah semeton ya. Kurang lengkap rasanya sebetulnya kalau kita tidak mendengar dari para netizen ya. Jadi gimana versi lengkapnya ini dia. Wawa itu apanya Agus? Wawa itu adalah keluarga dari istrinya Agus yang bukan sedarah juga, tapi dia itu istri dari omnya si Femi. Jadi Abah itu yang keluarganya Femi, istri Agus. Femi ya namanya. Femi apa siapa? Femi apa siapa sih? Femi iya. Istri Agus lah intinya. Nanti gue salah sebut nama.
Ntar gue dituntut lagi. Cakep banget. Ntar gue dilaporin lagi. Dia salah sebut nama gue. Nama gue kan bukan Femi. Masih banyak ya Bu. Tolong serahkan nggak apa-apa. Untuk Agus dan Simbolis. foto bersama sebagai simbolis. Makasih banyak ya Bu ya. Udah. Oh, nggak mau berfoto. Samiun. Yang melakukan penggiringan opini publik ini siapa? Yang lo maksud ini siapa? Tenovi. Salah. Yang sudah melakukan penggiringan opini publik ini lu sama gerombolannya lu, sama kumpulannya lu, sama spesiesnya lu. Jadi ceritanya dikarenakan Tenovi memblow up terkait pemberian uang 300 juta dari Densu, lu anggap itu adalah penggiringan opini publik dan lu anggap itu sebagai udah. Kayak gitu. Iya. Ya, udah. Berarti apabila Tenovi tidak memblow up terkait uang 300 juta yang berasal dari Densu, maka lu nggak bakalan beranggapan sebagai penggiringan opini. Bahkan uangnya pun mungkin saja akan lu anggap sebagai uang hibah. Ya, kayak gitu konsepnya. Ya. Aduh. Udah bang. Segala sesuatunya jadi harus diam-diam, tak perlu di blow up agar publik tidak mengetahuinya, agar lu bisa menikmati uang tersebut bisa tenang, tanpa beban dan tanpa pertanggungjawaban. Oke. Aneh paham. Udah bang, udah. Alright. Semua yang dilakukan oleh pihak Tenovi, yang dilakukan pihak Densu dan lain sebagainya, apalagi yang berseberangan dengan lu sama Mang Abdul, pasti dianggap mengecewakan lu. Yang bisa membahagiakan lu cuman Mang Abdul dan komplotannya, termasuk Ceneneng, Cetitin, dan lain-lain. Bukankah begitu? Bukan. Cuma spesiesnya lu, termasuk komplotannya Mang Abdul yang bisa dianggap benar. Yang lain semua salah. Karena lu dan Mang Abdul si paling benar, dan yang lain adalah si paling salah. Iya. Bukankah begitu, Samiun? Iya. Apa yang dilakukan pihak Tenovi, apa yang dilakukan pihak Densu, apapun yang dilakukan pihak-pihak di luar pihaknya lu akan dianggap melakukan penggiringan opini. Namun berbeda halnya apa yang dilakukan lu dan komplotannya lu, termasuk Mang Abdul, akan dianggap sebagai fakta oleh lu sendiri, oke? Iya. Gitu konsepnya. Ya wis, sekarapmu. Ini juga masalah hubungan rentenir. Kita memang saya kan nggak bilang sih. Iya paham. Perusahaan mana yang menerima dia kerja? Utang buat bayar utang 100 juta. Sungguh sabar Bapak, sabar. Gitu ya, itu si Wawat tuh ya, juru bicaranya si Agus ya. Jadi segitu sebentar ya, mudah-mudahan sih semua pihak kembali lagi menemukan titik terangnya. Tetap jaga persatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.